Saya sudah beberapa kali menghadiri undangan podcast dari media. Iya. Dan juga mungkin dari lembaga penyiaran yang sudah konsennya di penyiaran, tapi tidak semewah ini, Pak. Tidak se gemerlap ini. Iya, betul. Ini terasa kita kayak betul-betul di studio yang bagus sekali. Iya. Ini Bapak dan Rem kita bangun dalam jangka waktu 3 bulan saja, Bapak. Luar biasa. Terus ini Saya pertama salut untuk dan jajaran apresiasi. Korea. Iya. Saya salut. Mungkin bukan yang pertama untuk jajaran Korea. Mungkin pertama untuk Maluku, Pak Dandrem. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, alhamdulillah ada 2 kesan yang saya dapat ketika saya masuk ke ruangan tadi. Yang pertama, ruangannya mewah, Pak Andre, mewah dengan fasilitas yang kelihatannya malah kita tidak dapatkan di tempat-tempat yang lain, bahkan untuk studio sekelas lembaga penyiaran mungkin. Ini luar biasa. Ditambah tadi saya baca quote dari Pak Dandrem, saya terinspirasi dengan quote itu, luar biasa. Yang kedua, saya tidak merasakan ada nuansa kekakuan sebagaimana layaknya bayangan kita ketika kita berinteraksi dengan anggota TNI, apalagi sekelas Pak Jenderal. Ini luar biasa, beliau sangat ramah rupanya. Terima kasih. Dan ini memberi kesan bahwa TNI memang tidak semuanya keras, Pak Andre, ya. Ada sisi yang humanis dan kita dapatkan di sini. Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada. Ya, yang diharapkan selalu dalam keadaan baik ya. Nah, kembali lagi bersama saya Sardako Travela Apriliana Sasail, dan yang pastinya ditemani dengan host kita yang cantik. Hi everyone, how are you all? I hope you are always good. I'm Queen Bradu Santos Santana, daughter of Captain Ciaje Lorinho dos Santos and Second Lieutenant Jeblinia Naomi. I'm very happy and enjoy join us with 151 Binaya Podcast. Nice to meet you. Nice to meet you. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, jangan lupa terus luangkan waktu untuk tetap menonton video di rumah podcast 151 Binaya. Nah Santa, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Iya betul sekali. Siapa itu Kak? Nah langsung saja kita sapa Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Bapak Dr. Subair MSI. Betul apa namanya? Betul. Baik, selamat sore Selamat sore, Bapak. Bapak. Selamat sore. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Nah, Puji baik. Tuhan. Nah Bapak, sebelum kita masuk di pembicaraan kita dan pokok pembahasan kita di sore hari ini, mungkin Bapak boleh perkenalan diri secara singkat Bapak? Oke. Dipersilahkan Ya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Subair, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku. Saya mewakili teman-teman pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku, dan saya mengucapkan terima kasih sudah diundang untuk hadir di podcast yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Nah, baik Bapak. Pengen tahu juga nih Bapak, mungkin Bapak asal dari mana Bapak? Oh iya. Saya ini orang Maluku. Oh, Iya. asli Maluku berarti ya Bapak? Asli Indonesia. Iya, yang pastinya Jadi, asli Indonesia ya. Orang Maluku yang lahirnya di Sulawesi Selatan. Saya lahir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Tapi saya rumahnya di sini, keluarga saya di sini, anak saya lahir di sini. Oh, Iya. baik Bapak. Oke, Bapak.
kita langsung aja ya masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Oke. Nah, Bapak boleh nggak nih Bapak menjelaskan sedikit tentang bagaimana tugas dan wewenang kewajiban Bapak sebagai Ketua Bawaslu? Apalagi kan Bapak seorang ketua di Provinsi Maluku. Betul. Berdasarkan undang-undang. Silakan Bapak. Ya. Bapak saudara semua, saya mungkin perlu menjelaskan terlebih dahulu soal profil singkat dari Bawaslu ya. Oh iya, boleh Bapak. Bawaslu di Maluku ini itu terdiri atas 5 pimpinan, kami menyebutnya seperti itu. Pimpinan. 1 ketua dan 4 koordinator divisi. Saya ketuanya, saya Subair. Lalu ada 4 anggota yang lain yang masing-masing dengan tugas dan dan tanggung jawabnya. Ya. Kelembagaan Bawaslu ini kita kelola secara kolektif, kolegial dengan tujuan ya melaksanakan undang-undang tadi. Iya. Ya. Tuh. Kemudian kalau ditanya soal tugas, kewajiban dan kewenangan ya. Sesungguhnya untuk konteks pilkada kita punya 4 tugas utama. Yang pertama dan yang terutama adalah melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan dan pencegahan sengketa proses pemilihan. Pencegahan ini kita lakukan dengan berbagai cara, diantaranya sosialisasi, melakukan pendidikan politik, membentuk komunitas-komunitas pengawas partisipatif, dan yang terakhir di tanggal 10 kemarin kita melaunching pemetaan kerawanan pemilihan Maluku tahun 2024. Ya. Lalu yang kedua, tugas kita yang kedua adalah melakukan pengawasan melekat pada setiap tahapan. Siapa yang kita awasi? Siapa yang Bawaslu awasi? Yang pertama, Bawaslu mengawasi KPU sebagai penyelenggara teknis, memastikan bahwa KPU melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu kami juga mengawasi peserta pemilihan. Untuk konteks pemilihan pesertanya adalah kalau di konteks Provinsi Maluku calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ya, di tingkat kabupaten calon bupati atau wakil bupati. Ya. Kami memastikan bahwa kompetisi yang terjadi di antar peserta ini dilakukan dengan fair, dengan adil, dengan penuh tanggung jawab. Iya, betul. Ya. Yang ketiga, kami juga mengawasi pihak-pihak lain yang diatur oleh undang-undang selain undang-undang pemilihan. Misalnya termasuk mengawasi netralitas TNI Polri. Oh, Ya. dari Bawaslu juga mengawasi. Ya, iya. kami melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI dan Polri. Juga terhadap pihak-pihak lain yang dilarang terlibat. Misalnya disebutkan kepala desa. Kepala desa itu dilarang untuk mengikuti kampanye atau membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Itu kita awasi semua. Lalu tugas yang ketiga adalah menerima dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilihan. Ada 4 ya, yang paling umum 4 pelanggaran pemilihan. Ya, yang pertama adalah pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur pelaksanaan pemilihan. Itu dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara teknis. Jadi jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dalam hal penyelenggaraannya, maka kami setelah melakukan pencegahan, kami melakukan tindakan dengan memberikan saran perbaikan atau bahkan mungkin memerintahkan untuk mengulang ya, atau mengulang tahapan yang dilanggar. Yang kedua, pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan proses pemilihan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Semua pihak. Contoh misalnya politik uang, itu adalah jenis dari pelanggaran pidana. Nanti untuk pelanggaran pidana, Bawaslu tidak sendirian. Kita bersama kepolisian dan kejaksaan dalam lembaga yang disebut dengan Sentra Penegakan Gakumdu atau Gakumdu akan melakukan penelusuran sampai pada pengajuan atau pelimpahan ke pengadilan. Ya. Lalu tugas yang ketiga atau pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran kode etik khusus bagi penyelenggara baik di KPU maupun di Bawaslu. Ya, jika
ada anggota KPU atau anggota Bawaslu yang melakukan pelanggaran atas sumpah jabatan yang telah dilakukan, maka Bawaslu pun diberi kewenangan untuk melaporkannya ke DKPP. Ya, dan yang terakhir, pelanggaran undang-undang lainnya. Undang-undang lainnya termasuk misalnya Undang-Undang TNI Polri, ada larangan untuk berpolitik praktis itu, sehingga jika ada oknum dari anggota TNI Polri yang melakukan politik praktis dalam pilkada, maka menjadi ranah bagi Bawaslu untuk mengawasi, menindaklanjuti, tapi nanti penyelesaian atau sanksinya bukan dari Bawaslu, tapi dari pihak atau lembaga masing-masing sesuai dengan undang-undang, termasuk juga pelanggaran netralitas ASN tadi. Ya, secara umum itu 4 ya. Lalu yang keempat, tugas dari Bawaslu adalah melakukan atau menerima permohonan sengketa proses dari peserta pemilu. Nanti kan misalnya pada tanggal 22 KPU akan menetapkan peserta pemilu. Iya. Ya. Jika ada calon gubernur atau calon wakil gubernur yang merasa tidak puas dengan putusan dari KPU, maka calon tersebut bisa melaporkan ke Bawaslu, memohon untuk disengketakan di Bawaslu dan akan kita putuskan. Nantinya putusan Bawaslu itu bersifat final dan mengikat untuk dilaksanakan oleh KPU. Ya. Berarti punya hak penuh juga ya Bawaslu. Beberapa titik atau beberapa bagian ya kewenangannya di Bawaslu. Tapi beberapa bagian ya tentu saja tidak seluas itu kewenangan kita. Baik, Bapak. Iya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas penjelasan yang sudah Bapak sampaikan. Nah, semoga nanti pilkada bisa berjalan dengan baik Iya, ya Kak. betul. Oke. Nah, baik Bapak, berbicara tentang Bawaslu. Nah, sebentar lagi kan pilkada sudah mulai dekat ini Bapak. Mungkin yang ingin saya tanyakan, sudah sejauh mana sih sampai detik ini persiapan Bawaslu Provinsi Maluku dalam menghadapi pilkada serentak 2024 ini Bapak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak? Iya. Mungkin saya bisa koreksi sedikit. Iya, boleh Bapak. Jadi pilkada bukan sebentar lagi akan dilaksanakan. Iya. Karena dalam konteks penyelenggara, sesungguhnya pilkada itu dimulai sejak ditetapkannya atau disusunnya regulasi terkait dengan pilkada. Memang ada hal yang harus diluruskan ya. Pilkada oleh sebagian masyarakat itu dianggap hanya pada hari pada hari pencoblosannya. Iya. Padahal tahapan-tahapan pilkada jauh sebelum itu dan beberapa tahapan setelah itu. Misalnya tadi ditanya persiapannya. Iya, KPU sementara hari ini melaksanakan dua tahapan yang sangat penting dalam pilkada. Yang pertama, KPU sedang menyusun daftar pemilih. Ya, nah daftar pemilih kan disusun mulai dari penyusunan daftar pemilih sementara, lalu kemudian dilakukan perbaikan atas kontribusi atau masukan dari masyarakat, lahirlah yang namanya daftar pemilih sementara hasil perubahan atau DPSHP, dan nanti akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Nah, kesiapan kita dalam hal ini adalah membuka posko-posko pengaduan di seluruh jajaran di Maluku untuk memberi ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika ada penyusunan DPT yang mungkin masih bermasalah, atau jika ada orang yang belum terdaftar dalam DPT atau DPS tadi tapi tidak tahu kemana harus melaporkannya, atau mungkin ada orang yang diketahui oleh masyarakat seharusnya tidak masuk, misalnya ada anggota TNI nih baru lulus jadi TNI tapi namanya masih terdaftar, kan harus dicoret. Kemana melaporkannya? Kami memfasilitasinya dengan membentuk posko-posko kawal hak pilih di seluruh desa, seluruh kecamatan, dan di kabupaten. Lalu yang kedua, hari ini KPU sedang melakukan persiapan untuk penetapan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi Maluku. Ya, kami melakukan pengawasan semua tahapan yang dilakukan untuk itu. Dan kami didukung dengan suprastruktur yang jajaran kami sampai hari ini sampai di tingkat desa yang akan nanti mengawasi. Mungkin tahapan yang paling krusial adalah tahapan kampanye ya, karena biasanya yang memicu konflik-konflik horizontal antar pendukung itu biasanya terjadi di kampanye. Ya,
kami telah melakukan beberapa persiapan terkait ini. Yang tadi pertama kita telah menyusun yang namanya pemetaan kerawanan. Misalnya kita telah memetakan bahwa ternyata dari 11 kabupaten kota di Maluku ada wilayah yang masuk dalam kategori rawan tinggi, ada kategori rawan sedang, dan ada kategori rawan rendah. Nah, strategi pengawasannya tentu saja berbeda. Pada kategori rawan tinggi, perlakuannya harus berbeda dengan kategori rawan sedang. Itu pun telah kami koordinasikan dengan semua pihak atau semua stakeholder yang nanti akan berkontribusi, terutama nanti mungkin dengan pihak keamanan misalnya, pihak kepolisian dan pihak TNI. Seperti itu kira-kira persiapannya. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Mungkin untuk tadi koreksinya juga. Terima kasih Bapak. Ya, saya penting menyampaikan itu, mohon maaf ya Mbak Ella. Iya, gak apa-apa. Karena yang kita lakukan hari ini, tahapan sebelum pemilihan, itu sangat mempengaruhi tahapan pencoblosan. Iya, betul. Karena nanti orang yang mencoblos hanya orang yang terdaftar dalam daftar pemilih, ya kan? Iya, betul. Orang yang dipilih hanya orang yang diloloskan oleh KPU. Ada kejadian misalnya di pemilihan sebelumnya di salah satu daerah di Maluku sudah menang, calonnya sudah menang, tapi dibatalkan karena ternyata jasanya palsu. Nah, kita harus mengawasi semua kan, jangan sampai hal-hal seperti ini mengganggu tahapan. Banyak orang datang ngamuk-ngamuk pada hari H karena namanya tidak terdaftar, padahal proses penyusunan daftar pemilih itu dilakukan dengan waktu yang sangat panjang. Jadi kita mengingatkan seluruh saudara semua di Maluku agar melihat bahwa pemilihan ini adalah sebuah tahapan yang komprehensif, yang panjang, bukan hanya tiba-tiba datang ke TPS padahal namanya tidak ada misalnya, belum tahu calonnya siapa misalnya. Gitu. Iya, betul. Iya. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Semoga masyarakat Maluku juga bisa tahu biar mengantisipasi apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, baik Bapak, ada satu nih Bapak, mungkin tanggapan Bapak terhadap rumah podcast kami Bapak. Ya, 1-2 kata mungkin, luar biasa. Saya sudah beberapa kali menghadiri undangan podcast dari media, dan juga mungkin dari lembaga penyiaran yang sudah konsennya di penyiaran, tapi tidak semewah ini, Pak. Tidak se gemerlap ini. Iya, betul. Ini terasa kita kayak betul-betul di studio yang bagus sekali. Iya. Ini Bapak dan rem kita bangun dalam jangka waktu 3 bulan saja, Bapak. Luar biasa. Terus ini Saya salut dengan proses. Ya. Saya salut. Mungkin bukan yang pertama untuk jajaran Korea, mungkin pertama untuk Maluku, Pak Danrem. Nah. Iya. Karena Luar biasa. yang ada kan kita biasanya tidak settingnya tidak seperti ini. Ini Iya, kan betul, Bapak. settingnya kayak talk show gitu. Iya, ada audiensnya. Iya, tidak sekedar saya dengan Podcaster Miss saja, Ella, iya. Miss Coimbra kan tidak sekedar kita Iya, bertiga ada misalnya, audiensnya tapi ada juga. audiensnya. Iya, betul. Iya, luar biasa. Oke. Baik, Bapak. Nah, Bapak, sebelum acara live podcast kita berakhir, boleh nggak nih Bapak memberikan closing statement untuk teman-teman dan sahabat podcast Korem 151 Binaya? Boleh nggak kalau saya closing statement dengan pantun ya? Oh ya, boleh. Dengan senang hati, Bapak. Saya tadi menyiapkan pantun soalnya. Mana dia pantunnya? Nah ini. Siang hari meminum es Cakep. dicampur dengan buah kuini. Cakep. Pilkada ini bakalan sukses Cakep. jika masyarakat ikut peduli. Itu saja, Pak? Satu lagi? Boleh, iya, Bapak. tambah lagi. Tambah lagi boleh, Bapak. Biarlah Tuan memakai batik Cakep. agar penampilan tampak menarik. Cakep. Pilihlah calon pemimpin yang baik Cakep. yang tidak menggunakan money politik. Baik Bapak, terima kasih atas closing statementnya yang berbentuk pantun ya. Tapi itu sangat menarik perhatian kalau soal-soal pantun kayak gitu. Itu kan pasti masyarakat tertarik di pantun. Gitu.
Nah, baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Semoga pilkada di Maluku dapat terlaksana dengan baik tanpa harus ada pertikaian maupun perkelahian antara kita. Marilah kita belajar tentang etika politik, pendidikan politik, dan wawasan kebangsaan yang lebih hakiki untuk menjaga NKRI tercinta tanpa pamrih, terutama di Provinsi Maluku tercinta kita ini. Baik, saya Saudara Kuat Rafaela Aprilia Melsa Sail dan Saya Coimbra Dusanto Santana. dan narasumber kita Subair. kami pamit undur diri. Salam kompak dari kami. Kaimese Mese Aman. We love Indonesia forever. Ya. Terima kasih Mbak. Pak Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, ini bagaimana kesan terakhir dengan podcast Korem 151 Binaya? Ya, Kesan soal kehadiran di sini. Oh iya, pertama tentu saja saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena diundang ke acara ini, bisa menikmati kemewahan dari ruang podcast ini. Ini di luar dari ekspektasi saya karena sekelas lembaga-lembaga penyiaran ataupun media yang memang fokus pada publikasi, saya pikir tidak selengkap ini mungkin. Jadi ini luar biasa dan saya merasa bersyukur, berbangga bisa hadir di tempat ini. Saya pikir dunia kita hari ini kan memang dunia yang sudah berubah. Realitas yang kita percaya hari ini sudah menghubungkan antara realitas kita sehari-hari yang kita sebut dunia nyata dengan realitas dunia maya kita, sehingga apa yang kita sebut benar atau salah itu tidak lagi bisa dipisahkan benar di dunia nyata dan atau salah di dunia maya. Dan itu ditangkap oleh Pak Danrem dengan baik dengan menyediakan media untuk menggabungkan dua dunia itu, dan saya harap jika ini merangkul banyak pihak, merangkul banyak elemen untuk menggunakan media ini, maka daya inspirasinya akan lebih besar lagi. Yang mungkin penyesalan kita berdua adalah kita baru tahu. Seharusnya kalau kita tahu lebih awal atau diundang lebih awal, Pak Jenderal, mungkin kita bisa ikut mensosialisasikan bagaimana menjadi pemilih yang baik, bagaimana mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk memahami regulasi-regulasi pemilihan dan bagaimana berkontribusi dalam menciptakan pemilihan yang baik itu. Kira-kira kalau program podcast ini, misalnya kalau ada kerjasama antara pihak KPU, Bawaslu dan pihak Korem 151 Binaya terkait dengan sosialisasi tentang tahapan pemilu pilkada Maluku hari ini. Kalau sosialisasi tahapan itu sudah saya bilang, seandainya lebih awal kita tahu kan sosialisasi tahapan itu akan mungkin lebih lagi ya. Bukan berarti bahwa yang telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu itu kurang, tapi pasti akan lebih bagus lagi jika polesan-polesannya ada difasilitasi oleh media luar biasa ini. Kalau soal tahapan, ya saya pikir tahapan yang tersisa buat kita kan sisa 2 sebenarnya ya. Sisa kampanye nanti dan nanti pemungutan dan penghitungan suara. Nah, mungkin harus kita kaji baik-baik karena dalam regulasi kita anggota TNI dan Polri adalah elemen yang tidak diberikan hak pilih dalam pemilihan, sehingga jika nanti melibatkan dalam tahapan-tahapan itu harus kita kaji baik-baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini di podcast 151 Korem Binaya ini apa kira-kira Jenderal apresiasi ini? Baik, yang pertama terima kasih ya, kita mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadirannya, undangannya yang kami berikan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku dan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku atas kehadiran beliau-beliau ini untuk mengisi acara podcast kami. Itu yang pertama. Tujuan dari podcast kami itu sebenarnya
tujuannya adalah pembinaan komunikasi. Pembinaan komunikasi dengan seluruh komponen masyarakat, mulai dari stakeholder, mulai dari panitia atau penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, dengan harapan untuk menetralisir tentang pencegahan national security, keamanan nasional. Nah, tapi kalau dikatakan tadi, apakah podcast ini bisa mengundang para calon ke sini? Kalau di TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 12 bahwa TNI itu profesional, TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Sehingga koridor kita hanya pada komunikasi sosial, membina sinergitas antara instansi, antara tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda untuk membangun negara ini, mencintai negara ini dengan melaksanakan pesta demokrasi yang sudah kita laksanakan ini diharapkan pertama kondusif, aman, humanis, tentram. Dengan demikian maka semua yang kita sharekan atau kita share di media kita ini diharapkan semua masyarakat mendapatkan suatu edukasi yang baik tentang pendidikan politik, tentang bagaimana etika politik, wawasan kebangsaan, dan pendidikan moral Pancasila. Itu yang kita harapkan. Sehingga podcast kita itu kita tidak masuk ke ranah politik, kita pada koridornya yaitu untuk menjaga stabilitas keamanan khususnya di wilayah Maluku. Harapan terakhir, Jenderal, terlepas dari kunjungan Ketua KPU dan Bawaslu ke podcast, Jenderal selaku dan Rem 151 Binaya punya kewenangan ampar sebagian besar di wilayah Maluku. Bagaimana soal pengamanan pilkada ke depan? Nah, kami berharap bahwa ke depan diharapkan pemilihan kepala daerah, baik itu bupati, wakil bupati, wali kota, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kami berharap masyarakat yang memilih tidak boleh terjadi bentrok antara satu yang lain. Beda pandangan, beda politik, tetapi kita tetap dua raga satu jiwa, yaitu tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersaudara Patimura. Itu yang harapan kami. Yang kedua, kami memohon kepada seluruh komponen masyarakat, mulai dari generasi muda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen yang ada di sini, mari kita membangun sinergitas yang humanis, sinergitas yang bisa menjadikan Maluku ini is our home. Maluku adalah rumah kita. Maluku tempat untuk seluruh orang datang ke sini, baik itu lokal, nasional, regional maupun internasional. Sehingga welcome to Maluku, because Maluku is a very beautiful island. Maluku is our home. Itu harapan kita. Sehingga kami sekali lagi, kami selaku TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 151 Binaya ini berharap dengan 11 kabupaten yang ada di Maluku ini, diharapkan ke depan pada saat pelaksanaan pemilu atau pemungutan suara diharapkan tidak terjadi konflik dalam bentuk apapun, apakah konflik horizontal maupun konflik vertikal. Itu harapan kami semua. Mudah-mudahan kita semua tetap mencintai NKRI ini. We love Indonesia forever. Terima kasih, Jenderal.